Sahabat setia Kowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 9 November 2022. Hari ini kita merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Basilik Agung ini dibangun oleh Kaisar Konstantinus Agung, putra Santa Helena pada tahun 324. Dalam sejarah gereja, Basilik Lateran merupakan Basilik Agung yang pertama yang melambangkan kemerdekaan beragama sejak dikeluarkannya oleh Kaisar Konstantinus Edik Milano pada tahun 303 yang menjadi pembebasan bagi umat beriman Katolik untuk mempercayai dan mengikuti Yesus. Gereja ini diberkati oleh Paus Silvester yang pertama pada tahun 324 di Roma, Italia. Sekarang gereja ini disebut sebagai Gereja Santo Yohanes Lateran. Hari ini kita mengenang dan memperingati pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Juga sekaligus diajak untuk bersyukur atas kemerdekaan, kebebasan, dan perdamaian yang dialami oleh gereja. Perayaan pemberkatan Gereja Basilik Lateran ini mau mengungkapkan kesatuan kita dengan Bapa Suci sebagai pemimpin gereja. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan 22. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tempat ini telah kupilih dan kukuduskan, supaya namaku tinggal di sana sepanjang masa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing-kambing, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing-kambing dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Kowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. 13 Maret tahun 2013, peristiwa sejarah dalam gereja terukir. Terpilihnya Paus Fransiskus sebagai penerus estafet pelayanan Santo Petrus sangat-sangat fenomenal. Beliau adalah Paus Amerika Latin pertama, Paus dari Serikat Yesus pertama, Paus pertama yang mengambil nama Santo Fransiskus untuk menghormati Santo Fransiskus Assisi, pejuang kaum miskin. Beliau juga setelah 1000 tahun lebih Paus yang bukan kelahiran Eropa. Wah, luar biasa sekali. Ketika pertama kali muncul di balkon Basilika Santo Petrus, Paus Fransiskus berpakaian putih-putih.
tanpa mozeta merah tradisional yang tersampir di bahunya, atau tanpa berkalung stola merah yang bersulamkan emas. Beliau menyapa kerumunan yang bergemuruh di bawahnya dengan kesederhanaan. Paus berkata, saudara-saudari, Buonasera dalam bahasa Itali, selamat malam. Dan riuh pikuk umat gegap gempita menyambut dengan tepuk tangan. Hidup beliau dalam semangat kesederhanaannya sudah merupakan sebuah pewartaan yang hidup. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini Yesus dikisahkan datang ke bait suci di Yerusalem. Ia kaget melihat sekeliling pelataran bait suci yang dipenuhi dengan pedagang-pedagang kurban, money changer, agen-agen penukar uang. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka dan berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Yesus melakukan itu agar hakikat bait suci sebagai rumah Allah kembali disucikan dan dipulihkan. Pencemaran bait suci terjadi karena banyak oknum yang menjadikan bait suci sebagai pasar, sebagai tempat untuk memperoleh dan mencari keuntungan pribadi, untuk mencari nafkah. Bait suci bukanlah tempat untuk memperkaya diri saudara-saudari, melainkan tempat agar orang mengalami Allah, agar orang dapat mempersembahkan diri kepada Allah dan memuji nama Allah. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, ketika orang banyak menentang tindakan Yesus, mereka berkata, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Dan Yesus berkata, rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Mereka berpikir Yesus omong kosong, karena mereka membangun bait suci ini selama 46 tahun. Bagaimana mungkin dalam 3 hari Yesus dapat membangunnya kembali? Namun yang dimaksudkan oleh Yesus dengan bait suci adalah dirinya sendiri, yang dikorbankan dan bangkit pada hari yang ketiga. Pertanyaan saudara-saudari untuk kita renungkan, gereja itu bukanlah bangunan fisik. Gereja adalah kita, paguyuban umat beriman yang percaya akan Tuhan. Maka apa yang menjadi andil kita dalam menyucikan gereja? Semoga kita turut andil dalam menyucikan gereja melalui kehadiran kita yang berbela rasa, yang menjadi berkat bagi yang lain, yang menjadi garam dan terang dalam kehidupan. Sudahkah kita turut andil yang demikian? Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.